Jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang akar-akar dari persamaan polinomial. Silakan tonton video ini agar kamu lebih memahami tentang materi ini. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke soal-soalnya, kita harus tahu dulu itu akar-akar polinomial itu maksudnya apa. Nah, yang dikatakan dengan akar-akar persamaan polinomial itu adalah nilai pengganti variabel yang memenuhi persamaan. Jadi kalau ada polinomial fx, di mana itu x kurang a-nya merupakan faktor, oke, maka a, atau di sini maksudnya adalah x sama dengan a, itu merupakan akar dari polinomial fx sama dengan 0. Jadi polinomialnya itu nanti persamaannya fx sama dengan 0. Nah, kalau dia x kurang a itu faktor, maka x sama dengan a itu merupakan akarnya. Oke, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Oke, di sini ada contoh soal menemukan akar-akar persamaan polinomial. Tentukanlah akar-akar persamaan x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 16x kurang 12 sama dengan 0. Jadi tadi kan akar-akar itu kan nilai yang memenuhi, nilai pengganti yang memenuhi persamaan polinomial. Jadi kita cari dulu nih x-nya berapa yang supaya persamaan ini sama dengan 0 gitu. Jadi di sini kita pakai caranya coba-coba semua ya. Kalau menentukan akar-akar persamaan polinomial. Oke, nah coba-cobanya apa aja? Coba-cobanya adalah faktor bulat dari 1. Nah, 1 ini yang mana? Itu merupakan koefisien dari si x pangkat 4. Kemudian kita cari juga faktor bulat dari si konstantanya, yaitu min 12. Nah, inilah dia faktor-faktor bulatnya. Inilah yang akan kita cobakan ke persamaan ini, apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0 berarti dia merupakan akar. Tapi kalau tidak sama dengan 0 berarti dia bukan akar. Nah, ini kita cobakan untuk x sama dengan 1. Nah, ini kita cobakan ke persamaannya. Kita peroleh 1 pangkat 4 dikurang 4 kali 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 tambah 16 kali 1 dikurang 12. Nah, itu ternyata hasilnya sama dengan 0. Artinya, x kurang 1 itu merupakan akar, karena dia memenuhi persamaan polinomial ini. Nah, kalau sudah dapat x sama dengan 1 merupakan akar, maka ini kita biar gak lebih sederhana lagi untuk kita cari akar yang lain, ini kita bisa bagi dengan cara Warner ya. Oke, kita tuliskan di sini koefisien-koefisien dari si polinomialnya. Oke, koefisien x pangkat 4-nya 1, kemudian di sini minus 4, lalu di sini min 1, kemudian 16, kemudian min 12. Nah, di sininya ini tambah ya. Oke, di bawah satunya itu kosong. Nah, di sini yang kita masukkan adalah x-nya sama dengan 1. Jadi ini bisa kita kerjakan. Ini satunya langsung turun 1. Nah, sekarang 1 kali 1 1, kemudian minus 4 tambah 1 itu minus 3. Lalu 1 kali minus 3, ini minus 3, min 1 tambah min 3, berarti minus 4. 1 kali minus 4, minus 4, kemudian ini 16 dikurang 4, 12. 1 kali 12, 12, oke. Ini min 12 tambah 12 berarti 0. Nah, inilah sisanya. Dan kita perolehlah hasil pembagiannya ini, yaitu x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 12. Nah, ini si nolnya tadi adalah sisa. Oke. Ini panjangkan ya. Oke. Nah, jadi inilah yang akan kita cari lagi akarnya, yang hasil pembagiannya ini. Jadi bentuknya sudah lebih sederhana yang akan kita cari. Oke. Nah, inilah dia tadi hasil pembagiannya itu kan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 4x tambah 12. Itulah tadi hasil baginya. Jadi sekarang kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya berarti
Nah, ini tadi faktor bulat dari si ini. Kemudian faktor bulat dari si konstantanya. Jadi tetap juga ada 1 ya kan? X sama dengan 1 kita uji cobakan ke polinomial yang udah lebih sederhana ini. Ternyata hasilnya itu sama dengan 6. Artinya X sama dengan 1 bukan akar kembar. Jadi cuman yang tadi aja akarnya untuk X sama dengan 1. Nah, kemudian kita cobakan untuk X sama dengan min 1. Oke, ternyata untuk X sama dengan min 1 juga hasilnya tidak sama dengan 0. Diperoleh hasilnya itu 12. Artinya X sama dengan min 1 itu bukan akar. Kemudian kita lanjut yang berikutnya untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, oke, ini substitusikan ke polinomial yang tadi ya, ke X pangkat 3 ini, ke hasil pembagiannya tadi. Maka kita peroleh ternyata hasilnya sama dengan 0. Artinya X sama dengan 2 merupakan akar. Nah, ini juga kita bagi dengan cara Horner untuk membuat polinomialnya menjadi lebih sederhana lagi. Oke, ini berarti kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari si polinomial yang tadi. X pangkat 3 koefisiennya itu 1, kemudian min 3, kemudian minus 4, kemudian 12. Oke. Nah, ini kita buatkan batasannya untuk menandakan dia cara Horner ya. Oke, ini tadi kan X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Oke, di sini kosong, turunkan satunya. 2 kali 1, 2, kemudian min 3 tambah 2 itu min 1. 2 kali min 1, 2 kali minus 1 itu minus 2, minus 4 tambah minus 2, minus 6, 2 kali minus 6, min 12. Berarti 12 kurang 12 itu 0. Jadi dari sini kan kita peroleh hasilnya itu adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6. Inilah hasil baginya. Nah, kemudian kalau sudah bentuk kuadrat seperti ini kan sudah lebih mudah untuk kita faktorkan. Jadi ini tinggal kita faktorkan saja. X kuadrat kurang X kurang 6-nya. Difaktorkan itu adalah X dikurang 3 kali X tambah 2. Nah, dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan min 2. Oke, jadi tadi yang pertama tadi kan sudah kita peroleh. Kita misalkanlah di X1 ya. X1-nya sama dengan 1. Kemudian X2-nya ini tadi yang merupakan akar ini, X2-nya sama dengan 2. Kemudian dari sini yang pemaktoran yang bentuk kuadrat ini kita perolehlah ini, kita misalkan X3-nya sama dengan 3, kemudian X4-nya sama dengan minus 2. Jadi ada 4 akar-akarnya. Jadi akar-akar dari persamaan X pangkat 4 kurang 4X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 16X kurang 12 sama dengan 0 itu adalah 1, 2, 3, dan minus 2. Nah, itulah dia menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Di sini dikatakan salah satu akar dari persamaan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0 adalah min 1. Tentukanlah nilai A dan akar yang lainnya. Ingat kalau katanya tadi akar, dia memenuhi persamaan. Jadi tinggal kita substitusikan saja x sama dengan min 1. Ini ya. Oke, x sama dengan min 1 kemana? Ke persamaan polinomial. Jadi kita peroleh nanti nilai A-nya berapa dari situ. Ini dia, kita perolehlah nilai A-nya sama dengan 5. Nah, setelah kita peroleh nilai ini, kemudian kita bagi dengan cara Horner untuk menentukan akar-akar lainnya. Oke, sudah dapat ini A-nya adalah 5. Maka kita tinggal buatkan pembagiannya. Ini yang X pangkat 3 koefisiennya 2, kemudian yang X pangkat 2 itu koefisiennya 5, kemudian yang X itu koefisiennya 1, kemudian konstantanya minus 2. Nah, kemudian di sini
bawah ya. Lalu ini tadi X sama dengan min 1. Ini tadi akarnya kan, dari sini kosong, tinggal turunkan saja 2, minus 1 kali 2, minus 2, 5 kurang 2, 3, min 1 kali 3, min 3, 1 kurang 3 itu min 2, min 1 kali min 2 itu 2, min 2 tambah 2, 0. Oke, inilah sisanya. Kemudian yang inilah hasil baginya. Nanti hasil baginya adalah ini 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Nah, inilah yang kita sederhanakan lagi dengan cara memfaktorkan, karena sudah bentuk kuadrat jadi gampang difaktorkan. Oke, ini kita faktorkan. Kita perolehlah hasil pemaktorannya itu 2x dikurang 1 kali x tambah 2. Nah, dari sini kita peroleh x sama dengan setengah atau x-nya sama dengan min 2. Jadi kan tadi ditanyakan tentukan nilai A. Oke, nilai A-nya sudah dapat. Kemudian dan akar yang lainnya. Berarti akar yang lainnya itu yang ini. Oke, itu dia ya. Oke, sekarang kita bahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, yang pertama untuk bentuk kuadrat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, untuk rumus jumlahnya, x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Sementara untuk hasil kalinya, x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Kemudian untuk bentuk polinomial yang berderajat 3, bentuk umumnya ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0. Untuk jumlahnya, x1 tambah x2 tambah x3-nya itu sama dengan min b per a. Nah, kemudian untuk x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 itu sama dengan c per a. Lalu selanjutnya untuk hasil kalinya, x1 kali x2 kali x3 itu sama dengan min d per a. Lalu kemudian untuk yang dia polinomial berderajat 4, bentuk umumnya ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat tambah dx tambah e sama dengan 0. Maka penjumlahan akar-akarnya x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 itu sama dengan min b per a. Kemudian x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x1 kali x4 tambah x2 kali x3 tambah x2 kali x4 tambah x3 kali x4 itu sama dengan c per a. Kemudian x1 kali x2 kali x3 tambah x1 kali x2 kali x4 tambah x2 kali x3 kali x4 itu sama dengan minus d per a. Lalu yang terakhir hasil kali dari keempat akarnya, x1 kali x2 kali x3 kali x4 itu sama dengan sama dengan e per a. Itu dia ya. Jadi ini berturut dia min plus gitu dia ya, min plus gitu. Jadi selanjutnya nanti bisa kamu buatkan sendiri rumusnya. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui persamaan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 11x kurang 6 sama dengan 0. Tentukanlah. Oke, ada 3 yang ditentukan. Ini langsung saja kita gunakan rumus yang tadi. Oke, untuk yang pertama kita harus cari tahu dulu nih nilai A, B, dan A, B, C, D-nya itu berapa. Oke, nilai A-nya sama dengan 1. Udah jelas ya, koefisien dari si X pangkat 3. Oke, itu adalah 1. Kemudian koefisien dari si X kuadrat itu si B, itu adalah minus 6. Ini si B-nya. Oke, kemudian untuk C-nya itu koefisiennya si X. Kemudian D-nya itu adalah konstantanya, yaitu minus 6. Jadi tinggal masukkan saja ke rumusnya. Untuk yang bagian A itu rumusnya adalah min B per A. Oke, kita peroleh hasilnya sama dengan 6. Lalu yang bagian kedua, ini rumusnya adalah C per A. Itu sama dengan 11. Lalu yang bagian C itu rumusnya adalah min D per A. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, itulah dia cara menggunakan rumus
jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Nah, di sini polinomialnya yang berderajat 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, masih tentang jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, di sini diketahui sebuah akar persamaan x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah ax tambah 1 sama dengan 0 adalah 2. Jadi akarnya itu kita buatkan x-nya sama dengan 2 merupakan akar. Artinya kalau kita substitusikan ke polinomialnya ini, hasilnya harus memenuhi persamaan polinomial. Tentukanlah jumlah akar-akar persamaan tersebut. Oke, berarti pertama kita harus tentukan dulu nilai A-nya ini, supaya bisa nanti kita temukan koefisien-koefisien dari persamaan polinomial ini. Oke, karena x sama dengan 2 merupakan akar dari polinomialnya, maka substitusikan ke polinomialnya tadi, kita peroleh 2 pangkat 3 tambah a kali 2 pangkat 2 tambah a kali 2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini 8 tambah 4a tambah 2a tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh 6a sama dengan minus 9. Kemudian a-nya sama dengan minus 9 per 6 sama dengan min 3 per 2. Jadi sudah dapat nilai a-nya. Berarti nanti polinomialnya kan jadi x pangkat 3 ditambah min 3 per 2 x kuadrat ditambah min 3 per 2x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi dari sini bisa kita tentukan nilai ABC-nya. Oke, di sini A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan min 3 per 2, lalu C-nya juga sama min 3 per 2, kemudian D-nya itu sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan tadi adalah jumlah akar-akar. Nah, ini berderajat 3, berarti jumlah akar-akarnya rumusnya adalah min B per A. Oke, jadi tadi B-nya itu kan min 3 per 2. Nah, ini min 3 per 2 per A-nya itu 1. Jadi per 1 tetap aja min 3 per 2 ya kan. Nah, ini kalikan berarti hasilnya sama dengan 3 per 2. Nah, itulah dia penggunaan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Oke, demikian penjelasan tentang akar-akar polinomial dan juga rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Semoga kamu dapat memahami penjelasan materi ini, dan kalau misalnya ketemu dengan soal latihan yang berkaitan dengan ini, bisa kamu kerjakan dengan baik. Demikian penjelasan materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.